Aku Rosi Tira Marta. Hai, aku Lara Tria Sofia. Hai, aku Elvina Ramayanti. Nah, jadi di sini kita bakal jelasin nih apa dan gimana sih sistem pemilu yang ada di Indonesia seperti KPU, sistem pemilu di Malaysia seperti SPR, Dan apa aja sih perbedaan dari dua sistem ini? check it out. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian sistem pemilu serta peran KPU yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke KPU, di sini aku akan ngejelasin kepada kalian apa sih itu sistem pemilu. Jadi sistem pemilu adalah metode yang digunakan untuk menghitung hasil perolehan suara yang didapatkan selama pemilihan umum. Jadi pihak yang melakukan dan menyelenggarakan pemilihan umum itu adalah KPU ya guys ya. Sebelum masuk ke KPU, di sini aku mau ngejelasin bahwa sistem pemilu yang kita gunakan adalah sistem profesional terbuka. Jadi sistem itu adalah sistem yang dilakukan secara langsung oleh KPU pada hari itu juga, dan kita sebagai masyarakat akan memberikan hak suara kita kepada calon-calon yang ingin kita dukung nantinya. Jadi selanjutnya adalah KPU. KPU itu disebut juga dengan bos pemilihan umum di Indonesia guys. Kenapa disebut dengan hal itu? Karena mereka tuh mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu mulai dari A sampai dengan Z. Secara singkatnya nih aku jelasin kepada kalian bahwa peran KPU pertama membuat jadwal dan aturan main pemilu. Mereka tuh membuat aturan kapan pemilu itu dilaksanakan, siapa saja yang berhak menjadi calon yang nantinya mereka lah yang kita pilih atau suara kita yang akan kita pergunakan untuk memilih mereka. Yang kedua nih, mereka melakukan cek dan recheck terhadap daftar pemilih suara. Mereka melakukan cek terhadap siapa aja nih yang sudah menginjak usia 17 tahun, yang sudah mempunyai KTP, yang nanti suara mereka akan dipergunakan selama proses pemilihan umum. Yang ketiga yang terakhir adalah mereka melakukan pemilihan tempat pemilihan suara atau TPS, yang nantinya mereka tuh di sini akan menyediakan seperti kotak suara, bahkan sampai dengan tinta mereka pun akan disediakan selama di TPS. Jadi peran KPU selama pemilihan umum itu sangat ekstra guys. Mereka tuh mengatur mulai dari A sampai dengan Z. Jadi selama pemilihan umum itu diharapkan semua warga negara itu menggunakan suaranya, karena suara kita adalah suara kita. Kalau tadi di Indonesia namanya KPU, sedangkan di Malaysia adalah namanya SPR yang artinya Suruhanjaya Pilihan Raya, yang bertanggung jawab untuk mengelola segala proses pemilihan umum di negara tersebut. FYI, untuk SPR ini sendiri punya 4 tugas utama loh. Yang pertama itu ada pengelolaan pemilu, kedua pendaftaran pemilih, ketiga penetapan batas wilayah, dan yang terakhir itu adalah pemantauan sekaligus pengawasan. Nah, untuk tugas yang pertama tadi, SPR itu tugasnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum serta juga pemilu kecil. Untuk yang kedua, SPR itu memastikan daftar pemilih terus diperbarui dan juga tentunya harus akurat. Dan yang ketiga itu adalah penetapan batas wilayah. SPR tugasnya untuk memeriksa dan merevisi batas wilayah sesuai kebutuhan di negaranya. Dan yang terakhir untuk pengawasan dan pemantauan, SPR itu memastikan bahwa seluruh proses mulai dari kampanye sampai juga dengan perhitungan suara dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Hai guys, untuk menindaklanjuti penjelasan dari El dan juga Lara, di sini aku, Rosi Tiara Marta, ingin menjelaskan apa aja sih perbedaan mekanisme tentang pemilihan di Malaysia dan juga di Indonesia. Oke, kita bahas mungkin per poin aja ya. Yang pertama, di Malaysia, abdi negara seperti TNI, Polri itu boleh milih loh guys, boleh sekali. Akan tetapi kalau di kita kan gak boleh ya, karena kita kayak TNI dan juga Polri itu harus netral dan tidak boleh mengusung partai dan tidak boleh memihak dimanapun dan ke siapapun. Oke, yang kedua, di Malaysia umur 12 tahun udah boleh tuh punya KTP. Nah, kalau di kita kan gak boleh. Kalau di kita kan bolehnya tuh umur 17 dan udah boleh mencoblos. Akan tetapi kalau di Malaysia tuh yang mencoblos tuh bolehnya umur 18 tahun, walaupun dia mungkin umur 12 tahun udah punya KTP. Dan mekanisme di SPR, ketua SPR itu dipilih dan bakal dia mempunyai jabatan itu sampai 66 tahun, sampai dia pensiun. Enggak kayak di kita kayak 1 kali 5 tahun bakalan diganti gitu. Selanjutnya di saat pemilihan, kalau mereka tuh SPR tuh memang mereka yang bakal mengawasi langsung, mereka yang terjun langsung, tidak mempunyai kayak bagian-bagian yang akan mengurusnya sampai bawah. Tetapi kalau kita di Indonesia kan memang ada ya DKPP yang mengawasi bagaimana kinerja dari pemilihan tersebut.
Oke, selanjutnya yang paling unik tuh di Malaysia tuh juga boleh loh calon independen. Dan calon independen tuh bakalan nanti dikasih lambang-lambang gitu guys. Apakah itu mungkin seperti buku, kacamata, atau mungkin seperti kamera gitu yang melambangkan identik dia tuh dengan apa sih gitu. Akan tetapi kalau di Indonesia kan gak boleh tuh, kayak dia calon independen boleh tapi diusung oleh partai, harus masuk partai atau mungkin dia diusung oleh suatu partai gitu. Kalau di Malaysia tuh bebas-bebas aja. Dan di Malaysia sangat menjunjung tinggi yang disabilitas. Jadi mereka walaupun gak bisa pergi kayak angin badai, puting beliung, angin ribut gitu tuh, mereka kan susah mungkin terjun langsung ke pelosok-pelosok agar rakyatnya bisa milih. Itu sih. Dan disabilitas itu boleh membawa satu orang terpercaya mereka. Dan juga disabilitas itu kan kalau mungkin di Indonesia ini sedikit pengetahuan aku aja ya guys, mungkin boleh bawa keluarga ya, yang mungkin yang buta, yang tuli atau yang apalah gitu. Tetapi di Malaysia tuh boleh asalkan dia dipercayai, nggak harus kayak mereka tuh bersaudara atau ada ikatan keluarga gitu guys. Nah jadi unik kan perbedaannya. Jadi guys, intinya selama belajar di sana tuh seru banget. Jadi tambah banyak pengetahuan tentang di negara Malaysia, khususnya SPR atau Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Oke. Ada yang kurang nih. Apa tuh? Kayaknya belum afdol nggak sih kalau kita belum liatin kunjungan seru kita di SPR? Pastinya. Yuk ditonton. Have fun. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about her changed my state of mind. Gimana? Seru kan? Pastinya.